pertama saya ingin menjelaskan tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan manusia. Yang kedua tentang penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Mari kita saksikan penjelasan saya di video berikut ini tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan manusia, sekaligus bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keberadaan narkoba. Bagi para pecandu narkoba juga sangat beresiko terkena gangguan penyakit seperti gangguan saraf dan otak, gangguan fungsi tubuh lainnya, serangan jantung, penyakit HIV dan AIDS, bahkan yang paling parah bisa menyebabkan kematian. Inilah yang bertentangan dengan hukum Islam, di mana salah satu diturunkannya hukum Islam tujuannya adalah hifdun nafsi, yaitu melindungi jiwa. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat merusak jiwa diharamkan di dalam hukum Islam, antara lain adalah narkoba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan sekali-kali kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kerusakan. "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum raqiba." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Ingat, sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian. La dharara wala dirara. Rasulullah bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkuli muskirin wa mufattirin. Rasulullah melarang dari segala sesuatu yang dapat merusak akal dan dapat membuat lemah. Bahkan mengkonsumsi narkoba seperti meminum racun. Maka man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama mukhallidan khalidan fiha abada. Barang siapa yang meminum racun sampai mati, maka racun itu akan tetap berada di tangannya. Dia meminumnya, dia menenggaknya di neraka jahanam kekal abadi selama-lamanya. Maka mengkonsumsi narkoba intinya penyalahgunaannya dapat membahayakan tubuh manusia, pada puncaknya bisa mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, saya menghimbau dan mengingatkan kepada saudara-saudara, jauhi narkoba. Jangan sekali-kali menggunakan narkoba. Ingat, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan jalan keluarnya yang pasti bukanlah narkoba. Wallahul muwaffiq. Pasal 1 UUD 45 ayat 3 mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Maka ketentuan mengenai kejahatan narkotika di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Juga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Rumusan sanksi dalam undang-undang narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dalam bentuk tunggal, yaitu penjara atau denda saja. Dalam bentuk alternatif, yaitu pilihan antara penjara atau denda. Dalam bentuk kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dalam bentuk campuran, yaitu pidana penjara dan atau denda. Pasal 10 KUHP. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sejalan dengan pasal ini, ketentuan Undang-Undang Narkotika juga memberikan ketentuan yang sama, yaitu terhadap pengedar narkotika dan penyalahguna narkotika dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana kurungan, dan pidana denda, tergantung pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana narkotika. Adapun untuk penegak hukumnya terhadap kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang, di samping ada kepolisian, ada kejaksaan, hakim, juga ada Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2000 tentang BNN